Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya dapat menyelesaikan tugas pada pertanian yang berkelanjutan ini yang tepat waktu. Tak lupa juga kita panjatkan puji serta syukur kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW sehingga yang telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang menerang seperti yang sekarang ini kita rasakan. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Raisan dengan NIM D1 D12242. Saya adalah mahasiswa jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Aluk Oleo. Saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas saya, yaitu pertanian berkelanjutan. Langsung saja. Pertanian berkelanjutan adalah pendekatan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan sosial dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mencapai ketahanan pangan jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup petani serta masyarakat pedesaan. Istilah revolusi industri mengacu pada perubahan signifikan yang terjadi dalam dunia industri akibatnya munculnya teknologi dan proses baru. Revolusi industri telah terjadi 4 kali, masing-masing ditandai dengan perubahan signifikan dalam cara industri beroperasi. Yang pertama revolusi industri yang pertama yaitu industri 1.0. Revolusi industri 1.0 adalah pertanian tradisional dari praktek kuno petani yang sangat mengandalkan cangkul, arit, garpu rumput, dan peralatan primitif lainnya untuk bercocok tanam. Hingga abad ke-19 yang disebut pertanian 1.0. Bertani seperti ini membutuhkan banyak tenaga fisik, tenaga kerja melimpah, namun produktivitas rendah, memanfaatkan manfaat revolusi industri yang pertama. Yang kedua yaitu industri 2.0, yang dimana revolusi industri kedua terjadi pada abad yang ke-20 yang disebut industri 2.0. Ketiga, mesin pertanian diperkenalkan untuk penyiapan benih, penaburan, irigasi, penyagaan, dan pemanenan. Petani mekanis telah meningkatkan produktivitas pangan dan mengurangi tenaga kerja manual. Revolusi industri kedua terjadi abad ke-20 yang disebut dengan industri 2.0. Di satu sisi, sumber energi utama yaitu uap digantikan oleh minyak dan gas, sumber energi baru yang bersama dengan inovasi dalam industri transportasi memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan rantai pasokan pertanian pangan yang memungkinkan produksi petani dikirim dalam jangka jauh. Akibatnya, pasar pertanian baru tercipta bagi para petani karena komunitas-komunitas sebelumnya tersosialisasi kini terhubung menjadi satu. Selanjutnya, industri 3.0 menggunakan fotovoltaik, tenaga air, tenaga angin, dan sumber energi terbarukan ramah lingkungan lainnya juga sedang dijajaki. Peningkatan kemampuan otomatisasi peralatan manufaktur, kemajuan dalam sistem pertanaman, rekayasa perangkat lunak, dan teknologi komunikasi. Selanjutnya yaitu industri 4.0. Revolusi industri keempat, industri 4.0 sedang berlangsung, ditandai dengan kombinasi teknologi baru seperti Internet of Things, IoT, robotika, big data, kecerdasan buatan atau AI, dan teknologi besar. Saat ini proses produksi industri dan rantai pasokan menjadi lebih otomatis dan cerdas. Pendekatan baru terhadap pertanian berkelanjutan. Ini adalah strategi untuk memperkenalkan teknologi dalam praktik pertanian baru untuk meningkatkan hasil panen, beradaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pertanian organik menekankan pada perlindungan lingkungan, kesejahteraan hewan, kualitas dan keamanan pangan, keberlanjutan sumber daya, dan keadilan sosial, serta menggunakan pasar untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan menanggung konsekuensi internalnya. Yang ketiga, interaksi berkelanjutan. SI adalah proses atau sistem meningkatkan hasil dan produktivitas petani tanpa merusak lingkungan atau memerlukan konvensi lahan non-pertanian. 4. Pertanian regeneratif, sistem pangan dan pertanian untuk konservasi dan restorasi.
Selanjutnya yaitu praktik baru menuju pertanian berkelanjutan. Yang pertama, pertanian terpadu. Gagasan utamanya adalah untuk meningkatkan keanekaragaman hayati melalui tanaman campuran rotasi tanaman, kombinasi tanaman dan tumbuhan sari, serta menerapkan praktik rumah lingkungan yang mengurangi persaingan untuk mendapatkan air, unsur hara, dan ruang. Kedua yaitu pertanian presisi, pertanian satelit atau Spacecrop Management (SSCM) adalah metode pengelolaan pertanian yang didasarkan pada pengamatan, pengukuran respon terhadap variabilitas tanaman dan antara lahan. Ketiga, pengelolaan hama terpadu merupakan konsep lama yang berfokus pada strategi pengelolaan hama yang ramah lingkungan. Selanjutnya itu indikator dan ambang batas SA. Pertama itu status keberlanjutan pertanian dapat diketahui dengan mengidentifikasi indikator-indikator dari masing-masing aspek utama tersebut di atas, yang idealnya berkaitan erat dan mempunyai hubungan yang monoton dengan salah satu aspek utama keberlanjutan pertanian. Penetapan ambang batas hijau dan merah meskipun tidak bersempurna dapat membantu negara mengidentifikasi bidang-bidang prioritas untuk perbaikan. 2. Tampilan terpadu dari dampak positif dan negatif pertanian memberikan peluang untuk mengadakan diskusi konstruksi antara berbagai lembaga dan kementerian serta pemangku kepentingan yang berbeda, misalnya petani, produsen, pedagang, konsumen. Baik, itulah hasil daripada presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.